Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para pendengar kalam Ramadan, kita diberikan kesehatan dan juga yang tak kalah bahagianya kita masih dalam keadaan Islam dan iman dengan nuansa beribadah kepada Allah di bulan puasa Ramadan, sehingga apabila kita memanfaatkan bulan ini sebaik-baiknya, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup itu penuh dengan aturan, sehingga kita tidak boleh menjalankan kehidupan sesuai dengan kehendak hawa nafsu. Kita menjalankan kehidupan harus sesuai dengan aturan-aturan agama. Kadang-kala kita menjalankan kehidupan, toh walaupun itu merupakan kebaikan, kadang-kala diselubungi dengan hal-hal yang kurang baik. Contoh yang terjadi di masyarakat kebanyakan, misalnya kita membaca surah Yasin ketika mau menguburkan sanak saudara kita yang meninggal. Dibaca di pemakaman kadang-kadang. Kalau saya pribadi yang demikian kurang begitu setuju. Bukan tidak baik membaca surah Yasin, akan tetapi kadangkala tempatnya kurang pas, sehingga ada hal-hal yang bisa saja kurang menghargai Al-Quran. Ada yang bertanya kadang-kala, bagaimana dengan para alim ulama yang ketika meninggal dibacakan surah Yasin ketika mau dikuburkan? Tentu kita harus tahu bahwa lain tempat, lain situasi, kadangkala harus lain kita menghadapi, baik secara fisik maupun hukum-hukum yang berlaku dalam agama. Salah satu contoh, kalau orang mau menguburkan para alim, para ulama, biasanya semuanya diam, meresapi, bahkan sambil menitiskan air mata. Tapi kalau dari kalangan masyarakat umum, kadangkala sanak saudaranya dikuburkan, mereka sambil bergurau, sambil berbincang-bincang. Sedangkan di sampingnya ada orang yang membaca Al-Quran. Ini perbedaannya. Bahkan kadang-kala sambil main lempar-lemparan kadang-kala. Di samping orang membaca Al-Quran. Jadi sekali lagi saya bukan tidak setuju, tapi harus dipikirkan dulu, dilihat dulu situasinya. Lain lagi kalau misalnya kuburannya ada di pinggir kandang sapi. Lalu dibacakan Yasin di sana, pas di pinggir kandang sapi. Kuburannya banyak, kalau saya melihat kadang-kala orang itu karena semakin kurangnya lahan pemakaman, mereka dikuburkan di area-area yang dekat dengan kandang hewan. Sehingga saya menyarankan bagi mereka yang sanak saudaranya kuburannya dekat dengan kandang hewan, itu saya menyarankan supaya dipagar, diberi pembatas. Karena mayat seorang muslim itu
kuburan seorang muslim itu harus dimuliakan. Harus dimuliakan. Tentu ini terlalu kemana-mana kalau kita membahas hal ini. Kita kembali pada bagaimana membaca Al-Quran. Sedangkan di sampingnya banyak orang yang berbicara. Ya jelas banyak pendapat ulama. Sehingga perlu kita ini pikirkan. Misalnya salah satu contoh, orang kadangkala mengadakan hutmil Quran di makam-makam. Ini kadangkala ya ini memang baik, tapi kadangkala diselubungi hal-hal yang bisa saja haram, bahkan berdosa pada Allah. Kenapa demikian? Karena di sampingnya baca Al-Quran, di sampingnya lagi merokok, di sampingnya lagi bergurau, berbicara, di sampingnya lagi makan-makan. Ini jelas kurang memuliakan Al-Quran. Sehingga mari kita telaah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-A'raf ayat 204. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi dalam ayat ini ketika Al-Qur'an dibaca maka dengarkan dan diam. Kalau ada orang yang membaca Al-Qur'an dan Anda bisa mendengarkan, maka Anda harus dengarkan dan diam. Apa tujuannya? La'allakum turhamun. Agar kita semua mendapat kasih sayang Allah, dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana menurut para ahli tafsir? Di tafsir Sawi banyak pendapat ulama. Kalau di Jalalain, nazalat fi tarkil kalami fil khutbati wa ubbira anha bil Qur'ani listimaliha. Nazalat toron ayat panika kaangkui ta'aca waktona khutbah apa wa ubbira anha bil Qur'ani listimaliha. Karena Al-Quran itu memang tempatnya pembacaan Al-Quran. Di dalam khutbah itu banyak ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan sesuai dengan tema yang ada. Akan tetapi wakila sebagian ulama berpendapat fi qiraatil Qur'ani mutlaqan. Yang penting membaca Al-Quran dan Anda ada di sampingnya dan Anda mendengar bacaan-bacaan itu, maka Anda wajib mendengarkan. Waqila fi qiraatil Qur'ani mutlaqan. Fi qiraatil Qur'ani mutlaq. Yang penting bacaan Al-Quran wajib kita mendengarkan. Sehingga kalau Anda mengadakan khutmil Quran di makam-makam, ya harus jandring metur tetenin si aroko apa jauh, jangan sampai satu tempat agar tidak bercampur dengan hal-hal yang kurang baik. Coba mari kita lihat yang tadi itu. Jadi yang tadi itu di tafsir Jalalain itu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan itu yang wajib diam ketika Al-Quran dibaca di dalam khutbah. Yang kedua di Jalalain itu yang penting dibaca Al-Quran dimanapun wajib didengarkan dan diam. Itu.
Tapi diingat ini kalau satu majelis, satu tempat. Kalau tidak satu tempat, nanti ada penjelasan lain di tafsir Sawi. Di tafsir Sawi itu ada penjelasan lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya miris sekali kadang-kala. Sangat miris. Nazalat fi tarkil kalami fil khutbati ay wa huwa wajibun inda malikin wasyafi'i fil qadim wa madhhab syafi'i fil jadid al insatu sunnatun wal kalamu makruhun. Wa madhabu syafi'i fil jadidi al insatu sunnatun wal kalamu makruhun. Sebun Imam Syafi'i nang kaul jadid, ni kan nang kaul jadid. Nika nang mun maus Al-Qur'an bacaan Al-Qur'an, orang baca Al-Qur'an nika hukum sunnah, mun acaca nika hukum makruh. Sebiris benih kun aja kan. Sami kau rokokan, kadang-kala sami kau rokokan ni kasi. Sian. Apa benda boleh nang tafsir Sawi wa qila fil Qur'ani mutlaqan ay payahrumul kalam. Artinya payahrumul kalam maka haram al kalamu panapa acaca. Fi majlisil Qur'ani dalam majlis Al-Qur'an. Sekojak majlis ni kan satu tempat. Timun mun ilangker berdeng baca Al-Quran, orang silangker ni tapi harus mendengarkan. Ini namanya satu majlis. Baru bukan satu majlis apabila berdesa nyamper, itanian, idepor. Ini kan benih satu majlis, ini kan nyaman. Benih satu majlis. Nah sekarang di tafsir Sawi lagi tentang orang yang mendengar bacaan Al-Quran itu wakila fil Qur'ani mutlaqan ay payahrumu al-kalam, haram berbicara ketika mendengarkan bacaan Al-Quran. Ini di tafsir Sawi halaman 119. Di mana yang haram? Di majlisil Quran, di majlis Al-Quran. Ya kata majlis itu berarti dalam satu tempat. Jadi kalau misalnya ada orang baca Al-Quran di surau, elangker, ini kan yang selang-selangker, ini kan mentek beli sekat. Ini haram menacaca. Ini menurut tafsir Sawi. Tinggal kalian cek di tafsir Sawi halaman 119 juz 2. Tinggal dilihat. Kalau satu majlis, jadi kalau satu majlis, kenapa haram? Litakhliti 'alal qari'i bal yajibul insatu wal istima'. Apa mak bisa haram? Karena bisa mepingung. Masalbut ke orang semaca Al-Quran. Timun bedorang baca Al-Quran, memang orang caca kasih bisa salah, bisa bingung. Dan ini kesepas tetiharma. Di samping tentu Al-Quran nikah termasuk kalamullah. Di mana kalamullah itu ya kalam yang suci, kalam yang agung, kalam yang patut dihormati, dimuliakan. Sehingga kalau saya melihat itu cara-cara orang itu berakhlak terhadap Al-Quran itu sangat tidak cocok dengan anjuran-anjuran agama. Kalau saya melihat di kitab Safinah itu kalau kita mengambil Al-Quran maka jangan ambil duduk tapi ambil
berdiri kalau Al-Qur'an mau diambil, jangan sampai di apa namanya candeng meture cek sampai gantiane ipilin cek pilih langsung begitu ngalak atau raki ke kiai. Itu demi memuliakan Al-Qur'an. Dia mau ngaturaki Al-Qur'an, abri Al-Qur'an, toju asempo pahatoraki beni beki Jerman. Itu demi menghormat Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu sakral. Itu di Safina. Itu kalau halamannya saya lupa, tapi bisa kalian cek bagian bab yang haram untuk orang haid atau orang junub. Itu di situ ada. Nanti ada paron di sana. Ada paron. Tinggal dicari di sana. Timon mon ngal Al-Qur'an menimpian juk tojuk dempar ibudin pakai kanak beni. Keliru itu. Si bener sampean jaga pangadep pas podut pas toju. Ini memuliakan Al-Qur'an namanya. Mon pian mundut ibu hiu kau kiai misalnya nang jauh nah atau si maca ayo sini kak mak beni bilin bisa nikah bilinannya kak nah apa dipondut Al-Qur'an bisa sampean pas atoraki sampean menimaki mancing tapi toju ini kan yang Safina ini kan disak bedo tinggal kak sampean hal-hal ke ini seperti ini banyak orang yang keliru merasa dirinya sudah berbuat baik ternyata dengan aturan-aturan yang dianjurkan oleh ulama itu sangat tidak cocok. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan Anda tanyakan di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.